Shalom teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi kita sama-sama di sini untuk beribadah bareng-bareng. Walaupun kita masih di minggu ketiga ini secara virtual, kita belum dapat kesempatan untuk sama-sama tatap muka, tapi kita percaya sama-sama bahwa kita punya satu hati, kita punya satu tujuan, memuji satu Raja, satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dan aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita mau sama-sama membacakan sebuah ayat. Ayatnya ada di Yohanes 15 ayat 12. Aku akan bantu untuk kita sama-sama baca ini di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Biar di bulan ini kita mau sama-sama belajar tentang kasih. Kita belajar lebih lagi gimana menyadari kalau Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita, sehingga kita boleh belajar gitu gimana sedemikian rupa Tuhan mengasihi kita, kita bisa juga mengasihi sesama kita. Apapun pergumulannya, apapun yang kita alami, kita masih bisa membagikan kasih itu karena kita terlebih dahulu menerima kasih itu dari Tuhan. Yuk kita sama-sama dengan semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Let's go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kau yang bertata. Let's we sing together. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya bahwa biar Tuhan yang bertahta di atas hidup kita, sehingga kita bisa benar-benar menghidupi bulan ini, tema kasih ini. Biar Tuhan mengendalikan setiap aspek dalam hidup kita, pekerjaan kita, studi kita,
pelayanan kita, apapun yang aktivitas yang kita lakukan, biar Tuhan menjadi pemimpin atas hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita boleh lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan dengan kasih, dengan sukacita, dengan semangat. Mari teman-teman, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang agung, Dia Allah yang bertata, Dia Allah yang layak terima setiap pujian kita. Biar lewat penyembahan kita, gak cuma di ibadah hari ini, pagi ini, siang ini, tapi kita mau membangun kehidupan rohani kita hari demi hari, menyembah Dia. Thank you Jesus. Biar kita sama-sama tenggelam dalam kasih Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Bawa pujian, bawa syukur sama Tuhan. Tuhan rindu untuk kita naikkan syukur kita. Di setiap kali kita, apapun yang kita lakukan, kita naikkan ucapan syukur, kita bersyukur. Apapun keadaan gak baik, sekalipun gak baik, kurang baik, tapi kita mau sama-sama belajar untuk bersyukur. Lord, we bring our heart, we bring our praise, lift our heart to worship You. Standing here in Your presence, in a grace landless, I am one by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy sea. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is Yours. All fear removed, I breathe You in, I lean into Your love. When I'm lost, You pursue me. Lift my head to see Your glory, Lord of all. So beautiful. Here in You I find shelter, captivated by the splendor of Your grace. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is Yours. All fear removed, I breathe You in, I lean into Your love. Your love is all we need, it's all we seek, Lord. Your love so deep, it's washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, You are my one desire. Lord, hear my only cry, to know You all my life. Your love so deep is washing over me.
Your face is all we seek. You are our everything. Oh, Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. You know what we need. Ajar kami Tuhan untuk membangun hidup kami atas dasar kasih Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang menghalangi kami, yang merintangi kami Tuhan, kami boleh hadapi dengan kasih Tuhan. Satu hal yang kami sadari Tuhan, mungkin setiap dari permasalahan kami, setiap kekhawatiran kami, setiap ketakutan kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan berasal dari satu hal Tuhan, yaitu rasa takut kami Tuhan. Tapi biar kami gak memberi diri kami dipimpin oleh rasa takut, tapi biar kami memberi diri kami dipimpin oleh kasih. Kasih yang dari Engkau Tuhan, kasih yang sempurna Tuhan. Biar kasih yang sempurna itu yang daripadamu Tuhan memimpin hidup kami Tuhan, memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami Tuhan, sehingga kami boleh berlimpah dengan sukacita Tuhan. Biar hidup kami dipimpin Tuhan penuh oleh kasih Tuhan. Oh, you worthy Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. No one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. He saves you and I. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. There is none beside
trust in you alone, and I will not be shaken. Thank you, Lord, and thank you, Lord, for your love. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu cukup, kasih-Mu cukup Tuhan. Thank you. So what could I say, Lord? So what could I say? And what could I do? But over this heart, oh God, completely to you. So what could I say? And what could I do? But over this heart, oh God, completely to you. What could I say? So what could I say? And what could I do? But over this heart, oh God, completely to you. So what could I say? And what could I do? But over this heart, oh God, completely to you. Over our heart to you. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrender
yours. All I am is yours. Lord, all I am is yours. Seluruh hidup kami Tuhan milik Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi tangan kasih Engkau Tuhan untuk sekitar kami, di mana Engkau tempatkan kami Tuhan, di keluarga kami, di lingkungan kami, pertemanan kami Tuhan, tempat kami belajar, tempat kami bekerja Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Use us Lord. Pakai kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar ketakuan gak menjadi hal yang memimpin hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap dosa kami telah diampuni Tuhan. Biar setiap intimidasi yang ada Tuhan dari si jahat Tuhan gak memimpin hidup kami, gak mengganggu setiap kami Tuhan. Biar hanya kasih-Mu yang memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Biar kami gak takut untuk melangkah Tuhan, gak takut untuk memberikan kasih Tuhan. Sekalipun kami gak menerima kasih itu kembali Tuhan, tapi kami melakukannya Tuhan karena kami tahu kami lebih dulu dikasih Tuhan. Kami yang gak layak lebih dulu Tuhan mendapatkan kasih yang sempurna itu Tuhan. So what could I say Lord? So what could we say? What could we do Lord? But offer this heart completely to you Jesus. Sebentar Tuhan kami mau ibadah Tuhan, melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan, lembutkan setiap hati kami, perbarui hati kami Tuhan, sehingga kami siap Tuhan hati pribadi lepas pribadi Tuhan menerima firman daripada Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai Kau Erik Tuhan untuk membagikan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan untuk menanam firman-Mu. Biar kami menempati diri kami Tuhan dimanapun kami berada, di rumah kami Tuhan, untuk memberikan posisi yang terbaik Tuhan. Memberikan telinga kami, hati kami Tuhan, fokus untuk firman-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau siap memberikan berkat-Mu buat setiap kami Tuhan. Pimpin Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kemuliaan, pujian dan sembah hanya pada nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, selamat siang ataupun kapanpun kalian mengikuti ibadah online ini. Saya berharap atau saya doa bahwa kalian semua ditemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan kita tetap meyakini bahwa walaupun di musim pandemi ini kita tetap tahu dan yakin bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan musim pandemi ini akan selesai pada waktunya. Dan sebelum kita mulai, saya mau minta tolong kepada kalian, kalau kalian sedang mengikuti ini dengan live, kalian bisa tulis atau ketik di chat kalian, ucapkan thank you buat teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan, sebab kita tahu bahwa untuk melayani di musim pandemi ini bukanlah menjadi hal yang menjadi lebih mudah, tapi setiap kali kita melayani, bahkan kita menghadapi konsekuensi atau menghadapi sebuah resiko. Dan karena itu saya juga mau ucapkan thank you buat teman-teman yang ada di sini. Oke, sebelum kita mulai, kita satu di dalam doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih buat malam, buat waktu ataupun siang di mana kami menyaksikan mengikuti ibadah online ini. Kami tahu bahwa Engkau tidak dibatasi dengan waktu ataupun tempat, dan kami meyakini bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Tolong kami dalam memahami, dalam mengenal isi hati Tuhan. Melalui firman yang akan kami bahas sama-sama, kami berdoa supaya firman-Mu ini tidak hanya stop sebagai sebuah pengetahuan, tapi menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah benih yang ada dalam hati kami dan boleh menghasilkan banyak buah. Tolong kami lembutkan hati kami, dan kami naikkan doa kami supaya Roh Kudus mengambil alih hati kami, mengambil alih pikiran kami, supaya hati kami boleh dilembutkan. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saya mau mulai dengan mengatakan bahwa ujian biasanya selalu mengungkapkan hal yang butuh kita tingkatkan. Sama halnya dengan musim pandemi ini, banyak kali sudah hampir setahun kita mengalami hal ini, dan
musim pandemi ini mendatangkan ujian demi ujian dalam berbagai hal yang kita hadapi. Bisa jadi dalam hal keuangan kita, dalam hal hubungan yang kita sedang jalani. Dan sebelum waktu saya mempersiapkan hal ini, saya melihat sebuah data atau sebuah research yang sangat menarik perhatian saya. Data ini saya ambil di Kementerian Agama. Dikatakan bahwa ternyata selama musim pandemi ini tingkat perceraian di Indonesia meningkat tajam. Pada bulan Maret 2020 tercatat itu di bawah 20.000 kasus. Tapi ketika sudah sampai di Juli 2020, kasus perceraian melonjak hingga 57.000 kasus. Nah, pada masa pandemi ini kita tanda kutip dipaksa untuk dirumahkan, sehingga waktu kita dengan family menjadi intens. Tentu banyak pihak, baik kita, termasuk saya juga, yang melihat bahwa hal ini menjadi sebuah hal yang positif untuk bisa kumpul lebih banyak waktu dengan family dan lain-lain. Namun ada juga yang ketika dalam situasi ini malah mengalami kesulitan. Tadinya yang biasanya dia asik hangout, dia sibuk dan aktif untuk di kegiatan di luar, ketika tiba-tiba dia tanda kutip dirumahkan, mengalami banyak hal kesulitan di dalamnya. Tiba-tiba dia mesti banyak waktu dengan family. Mungkin selama ini dia tidak banyak komunikasi intens dengan family, namun tiba-tiba mesti dirumahkan dan disitulah momen canggung ada di sana. Nah, ketika momen canggung itu semakin lama semakin tajam, maka potensi untuk konflik akan semakin banyak terjadi. Mungkin itu adalah salah satu penyebab kenapa tingkat perceraian di Indonesia semakin tinggi dalam musim pandemi ini. Nah, saya tidak mau ngomongin tentang perceraian, tapi kita sedang membahas tema kita di bulan ini, yaitu tentang memulai dengan love atau start with love. Nah, mengasihi selalu menjadi tanda atau ciri khas pengikut Yesus. Saya kasih judul tema firman Tuhan ini adalah 70 kali 7. Nah, tentu setiap kita tahu jawabannya adalah 490 dan khotbah ini bisa selesai lebih awal. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Enggak, itu tadi hanya sedikit bercanda, meskipun nggak gitu lucu. Ada sisi lain yang mau saya coba bagikan kepada teman-teman mengenai hal ini, mengenai 70 kali 7. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan ini di Matius 18 ayat 21-22. Saya tampilkan di slide. Saya akan bacakan buat teman-teman. Saya ambil di terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan gini, lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali saya harus memaafkan dia? Apakah cukup 7 kali? Jawab Yesus, 7 kali? Bukan. 77 kali? Bukan. Tetapi selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Salah satu hal yang paling sulit dalam mengasihi adalah mengampuni. Dan hal yang paling sulit dalam mengampuni adalah melepaskan apa yang kita anggap sebagai hak untuk membalas. Salah satu definisi kasih pada 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan bahwa kasih tidak mencatat-catat kesalahan. Pengampunan artinya melepaskan hak kita untuk membalas. Pengampunan itu bukan masalah hitung-hitungan. So, lebih mudah mana memaafkan atau dimaafkan? Kalian bisa jawab itu di live chat. Kalian tulis, lebih mudah mana memaafkan atau minta maaf? Saya nggak bisa lihat live chatnya, tapi saya yakin jawabannya mungkin. Saya duga ya. Mungkin jawabannya lebih banyak yang minta maaf, lebih sulit. Nah, banyak kali kita sangat sulit untuk mengucapkan I'm sorry atau maafkan saya. Ini semua sebetulnya dimulai sejak zaman Adam dan Hawa ketika berbuat dosa. Kalian tahu kisah itu. Mereka saling menyalahkan dan tidak mau minta maaf. Sehingga isi Alkitab menjadi sangat tebal. Mungkin kejadiannya akan beda kalau mereka berdua mau meminta maaf. Nah, saya mau bagikan beberapa poin mengenai forgiveness. Poin pertama adalah, bisa tampilkan di slide, pengampunan adalah untuk keuntungan kita. Kita banyak menyangka kalau kita mengampuni, maka kita adalah pihak yang menjadi pihak yang dirugikan. Dan pihak yang menyakiti adalah pihak yang diuntungkan.
Padahal pengampunan selalu mendatangkan keuntungan bagi yang melepaskannya. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and move on. Bahkan Bishop T.D. Jakes mengatakan bahwa ketidakmauan kita untuk mengampuni sama seperti sebuah penyakit dalam jiwa kita. Nah, kita akan lihat ayatnya. Saya tampilkan Ibrani 12 ayat 15 di bahasa Indonesia masa kini mengatakan seperti ini. Jagalah, jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Ayat ini mengatakan jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia kebaikan Tuhan, atau dalam bahasa lainnya, hidup dalam kepahitan. Dan jika ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia, maka ini akan menimbulkan akar pahit. Dan tentu kita sama-sama tahu bahwa jika akar pahit tidak diangkat, maka bisa merugikan tidak hanya diri kita, tapi juga pihak lain. Nah, kenapa ayat tadi menggambarkan kepahitan seperti akar pohon? Saya senang kalian bertanya. Dalam terjemahan TB, dalam terjemahan TB ya, di ayat tadi itu ditulis bahwa seperti ini, bahwa akar pohon itu tanaman beracunnya. Kita sama-sama tahu bahwa akar pohon itu tidak pernah bertahan di dalam kedalaman yang sama. Ia akan tetap masuk ke dalam, akan terus masuk ke dalam, dan jika sudah masuk sangat dalam, maka pohon tersebut sangat kuat. Nah, tidaklah mengherankan jadinya kalau kita mempertahankan kepahitan, kekecewaan, akar pahit akan terus masuk dalam hidup kita dan menjadi sangat sulit untuk kita lepaskan. Pernah nggak kita minum sesuatu yang pahit tapi sambil senyum? Saya yakin enggak. Kebanyakan kita ketika meminum sebuah obat yang pahit pasti akan memberikan mimik muka yang sangat kelihatan tidak menyukai. Begitu pula jika seseorang memiliki akar pahit, maka secara tidak disadari muka orang tersebut menjadi tidak enak untuk dilihat. Dan biasanya sesamanya ini akan menjauhi orang ini karena mukanya tidak menjadi bukan muka yang enak untuk dilihat. Nah, ada satu kalimat bagus ada di slide. Unforgiveness is like you taking the poison but expecting someone else to die. Ya, bahasa mudahnya gampang sekali bahwa ketidakmauan kita untuk mengampuni sama seperti kita yang meminum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Contoh paling simpel, saat kita digigit dengan ular berbisa, kita butuh fokus untuk mengeluarkan bisanya atau racunnya, bukannya malah membalas. Tapi nampaknya hal ini tidak berlaku bagi Raj Kumar, seorang pria India. Ketika itu dia, kalian bisa cari di Google, ketika dia mabuk, kemudian dia digigit oleh ular berbisa. Tapi uniknya dia, ketika dia digigit, dia membalas menggigit ular itu sampai ular itu putus. Tapi akibatnya dia telat datang ke rumah sakit menjadi koma. Bersyukurnya dia masih hidup. Nah, tapi banyak kali mungkin kita melakukan hal itu dalam hidup kita. Saat kita dilukai, fokus kita bukanlah untuk menyembuhkan lukanya, tapi ingin membalas kepada yang memberikan luka itu pada dalam hidup kita. Jadi saat kita terbuka, fokuslah untuk penyembuhannya. Dimulai melalui pengampunan, bukannya membalas. Karena apa untungnya untuk kita membalas? Nah, saya mau atau mudahnya gini, saya kasih sebuah ilustrasi. Ketidakmauan kita untuk mengampuni sama seperti mungkin kita memegang gelas dalam waktu yang lama. Gelas itu mungkin bebannya nggak cukup, atau maksud saya gelas itu cukup ringan bebannya. Namun jika kita mempertahankan memegang gelas itu, lama-lama itu akan menjadi sebuah beban bagi kita. Kita pertahankan, kita pegang gelas kayak gini 1 jam. Gelas yang tadinya sangat ringan menjadi sebuah beban bagi kita. Nah, ketidakmauan kita untuk mengampuni sama seperti itu. Pertanyaan yang paling banyak muncul adalah bagaimana kalau kita yang disakiti? Tetapi orang yang menyakiti itu tidak mau minta maaf pada kita. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Saya suka salah satu ilustrasi ini. Kalau kita lagi jalan, kemudian tiba-tiba ada yang melempar muka kita dengan kotoran, dia akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Kita akan fokus untuk cuci muka lebih dahulu. Kita tidak menunggu orang yang minta atau orang yang melempar kotoran itu minta maaf pada kita.
Yang kita lakukan pertama kali adalah cuci muka dulu. Perkara kenapa dia melempar kotoran kepada kita itu belakangan. Tapi yang pertama adalah cuci muka dulu. Hal itu juga berlaku bagi kita. Saat kita dilukai, hal pertama kita butuh lakukan adalah sembuhkan diri kita dulu. Perkara apakah dia akan minta maaf, apakah dia akan menjelaskan kenapa dia melakukannya, itu urusan belakangan. Tapi yang paling pertama adalah sembuhkan luka kita dulu. Saya ingat ada satu meme gitu ya, mengatakan bahwa kalau Anda ingin selalu diingat oleh teman Anda, pinjamlah uang kepadanya. Anda akan selalu diingat. Tapi hukum yang sama juga berlaku dalam hal ini. Kita akan selalu mengingat kepada sosok yang menyakiti hati kita. Kitanya udah kepahitan, tapi dianya malah lagi upload foto, lagi holiday mungkin, atau lagi jalan-jalan, lagi menikmati Valentine di minggu lalu. Sedangkan kitanya sedang memendam kepahitan. Kitanya tidak menikmati hidup, tapi dianya malah menikmati hidup banget. So, sekali lagi bahwa pengampunan selalu mendatangkan keuntungan bagi kita yang melakukannya. Bagi pihak yang melakukan. Oke, poin kedua. Mengatakan gini. Setiap kali kita mengampuni, kita akan mengecewakan iblis. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan ke teman-teman. 2 Korintus 2 ayat 10-11 di BGMK mengatakan seperti ini. Kalau kalian mengampuni orang yang sudah berbuat salah terhadapmu, maka saya pun mengampuni orang itu. Sebab apa yang sudah saya ampuni, kalau memang ada yang perlu diampuni, itu saya ampuni di hadapan Kristus untuk kebaikan kalian. Nah, perhatikan ayat 11 baik-baik. Saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Sebab kita tahu rencana-rencananya. Nah, teman-teman, hati yang pahit adalah base camp paling baik bagi iblis. Sebab dia akan punya kesempatan untuk menguasai kita. Sejarah dunia ini mengisahkan kepada kita betapa dahsyatnya akibat kepahitan. Jutaan nyawa manusia bisa hilang akibat kebencian kepada sebuah atau kepada ras atau suku tertentu. Kita tahu tokoh-tokoh seperti Mao Zedong, Adolf Hitler bertumbuh di dalam kepahitan. Sebuah kepahitan yang mendalam sehingga hal-hal seperti tadi bisa terjadi. Jutaan nyawa manusia hilang oleh karena efek kepahitan. Nah, sekali lagi kepahitan adalah tempat yang paling baik bagi iblis untuk bernaung di sana. Kita butuh selalu ingat bahwa kita pun adalah produk pengampunan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita di doa Bapa kami untuk kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Sama seperti Bapa pun telah mengampuni kita. Saya suka kalimat ini. To make a mistake is what make us human. To forgive the mistake is what make us like God. Untuk melakukan sebuah kesalahan, itulah yang menjadikan kita manusia. Atau itulah kita manusia. Tapi untuk bisa mengampuni sebuah kesalahan, itu yang menyebabkan kita atau membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Jadi jangan kasih celah atau kesempatan untuk iblis. Setiap kali kita mengampuni, kita akan mengecewakan iblis sebab ia tidak menemukan kesempatan untuk menguasai hati kita. Namun dengan kata lain, ketidakmauan kita untuk mengampuni, maka kita akan mengecewakan Tuhan. Sebab kita akan menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Padahal kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Sama seperti ayat yang kita banyak kali baca. Ketika seorang raja yang mengampuni hutang bawahannya. Tapi kemudian bawahannya itu tidak tahu berterima kasih. Sebab dia memiliki budak yang berhutang padanya, tapi dia tetap menagih hutang itu. Pengampunan adalah melepaskan hutang. Hak kita untuk balas, itu kita lepaskan. Itulah pengampunan. So, poin pertama adalah pengampunan untuk benefit kita. Poin kedua adalah kalau kita mengampuni, maka iblis akan dikecewakan. Nah, poin ketiga, poin terakhir, setiap kali khotbah, biasanya pengkhotbah hanya 3 poin, karena itu hal yang paling simple untuk dilakukan. Oke, poin ketiga. Poin ketiga adalah cut your ego. Potong ego kita. Nah, tidak peduli seberapa rohaninya kita, saya I don't know, mungkin bahkan sampai level pendeta, level gembala sidang sekalipun, suatu saat kita pun akan melakukan kesalahan yang akan menyakiti pihak lain. Tentu sebagian besar hal itu adalah tidak disengaja. Namun hanya karena kita tidak sengaja bukan berarti tidak ada hati yang menjadi luka. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita akan selalu diuji.
mau mempertahankan ego kita atau minta maaf. Nah, mungkin kejadian yang akan saya ceritakan ini menjadi sebuah kisah yang buat saya sebuah tantangan sebelum khotbah. Jadi tepat di minggu lalu, belum lama ini, saya juga diuji tentang hal ini. Ketika itu istri saya sedang exercise di lantai atas, jadi saya yang bertugas menjaga anak saya. Nah, ketika itu selagi saya menjaga anak saya melihat, karena kita di lantai atas, saya melihat ke bawah, mama saya sedang membawa cucian dari lantai bawah, sehingga saya memutuskan untuk membantunya. Tanpa saya tahu bahwa anak saya yang masih usia 1,5 tahun itu kemudian mau mengikuti saya. Jadi hal yang sangat bahaya sekali tentunya buat anak yang belum lama bisa berjalan karena dia sedang aktifnya, tidak bisa diem. Dia mau mengikuti saya untuk turun tangga. Dan saya nggak tahu hal itu karena dia ada di belakang saya. Dan tiba-tiba karena istri saya kaget, dia kemudian berteriak untuk memperingati saya. Dan tentu karena dia kaget, dia teriak dengan nada yang cukup tinggi. Namun karena saya juga kaget diteriakin, saya juga jadi membalasnya dengan nada tinggi dan berbalik memarahi dia. Dan ini poin gawatnya. Saya lakukan itu di depan kedua orang tua saya. So, ketika hal itu terjadi dan ketika sense atau akal sehat saya kembali, saya tahu bahwa yang saya lakukan ini adalah salah. Tapi sudah terlambat. Kemudian istri saya masuk ke kamar mandi, dia sambil mandiin anak saya. Dan saya tahu bahwa dia sedang menangis di sana. Saya coba ketok pintu, tapi didiamkan. Disitulah saya tahu bahwa keselamatan nyawa saya terancam. Dan itu adalah senjata pamungkas yang biasanya, tidak semua, tapi biasanya digunakan oleh kaum wanita. Silent treatment. Dan semua wanita berkata, ampuh. Karena itu ampuh. Saya ketok pintu, saya panggil dia, tapi didiamkan. Anyway, saya sudah minta izin sama istri saya untuk cerita ini. Kalau kamu sedang menyaksikan, tetaplah masakin saya. Saya hanya gunakan ini supaya poin khotbah saya bisa nambah. Oke, kalau kembali ke tadi ya, saya ketok pintu, saya panggil dia tapi saya didiamkan. Kalau buat kita yang cowok, kita itu udah mati gaya. Udah checkmate kalau main catur. Udah gak tahu lagi mau mesti pakai apa lagi. Udah bingung mau ngapain lagi. Sebetulnya di momen itulah saya bisa memilih mau balas dengan nada tinggi, atau mau ikut-ikutan monggok ngomong, atau potong ego untuk minta maaf. Akhirnya saya menunggu sampai ia membuka pintu, dan saya langsung meminta maaf tanpa memberikan alasan ini dan itu. Saya selalu ingat satu hal ini baik-baik. Di slides bisa ditampilkan. Jangan merusak permohonan maaf kita dengan alasan. Minta maaflah tanpa pakai kata, tapi kan habisnya kamu sih. Kadang-kadang kita melakukan itu. Ya udah aku minta maaf. Habisnya kamu sih. Tapi kan biasanya kita melakukan hal itu. Nah, apakah ketika saya minta maaf langsung selesai? Tentu tidak. Dia masih kesal. Kemudian dari silent treatment berubah menjadi machine gun. Tips dari saya, udah diem aja. Telan aja bulat-bulat. Potong ego kita. Kalau udah salah, yang salah jaga behave. Jangan diajak debat lagi. Saya selalu ingat bahwa apa gunanya memenangkan argumentasi kalau harus kehilangan intimasi. Buat apa menang debat tapi habis itu dicuekin seminggu. Ujung-ujungnya kita kalah. So, saya mau tutup dengan hal ini baik-baik. Kata ampunilah di slide saya juga masukkan di sana. Kalian bisa lihat. Kata ampunilah dalam bahasa aslinya disebut dengan afiaime. Afiaime. Nggak usah dihafalin karena tidak keluar di ulangan. Tapi kalian butuh tahu bahasa asli ini maksudnya apa. Kata ampunilah dalam bahasa aslinya ini mengungkapkan bahwa ampunilah means to let go, to set free, to release, totally freeing someone, betul-betul membebaskan seseorang.
Jadi kembali lagi, forgive itu bukan forgetting. Mengampuni bukan melupakan. Kita tidak bisa melupakannya. Kita pasti masih mengingatnya. Tapi itu tidak mengganggu dan menyulitkan kita lagi. Sama seperti kita ada luka bekas operasi. Bekasnya mungkin masih ada. Tapi tiap kali kita melihatnya, kita kan jadi mengingatnya lagi, bekas luka kita. Tapi rasa sakitnya sudah tidak ada. So, itulah yang terjadi. Dalam hidup kita, bekas-bekas luka mungkin masih ada. Tapi setiap kali kita mengingatnya atau melihatnya, itu tidak mendatangkan sakit lagi dalam hidup kita. Itulah tandanya bahwa kita telah melepaskan pengampunan seutuhnya. Nah, saya mau tutup dengan satu ilustrasi ini. Ada di slide. Oke. Ini adalah monkey, sebuah binatang, kalau kalian belum tahu. Nah, saya suka ilustrasi ini. Waktu itu saya baca. Jadi ternyata ada teknik khusus untuk menangkap binatang monyet ini, khususnya di Amerika Selatan. Jadi bagaimana menangkapnya? Jadi si penangkap ini akan membuat satu box yang tembus pandang, di dalamnya dikasih pisang. Tapi box itu hanya muat dengan memuat satu lubang yang hanya bisa dimasukkan untuk satu genggaman tangan. Nah, ketika box itu diletakkan, kemudian ada monyet yang datang mendekati pisang itu, atau mendekati box itu, kemudian monyet itu akan masukkan tangannya dan mencoba mengambil pisang itu. Tapi karena hanya lubangnya itu cukup dengan hanya satu genggaman tangan, maka pisang itu tidak bisa diambil. Nah, ketika dia melakukan hal itu, kemudian datanglah penangkap itu, dan kemudian bisa menangkap monyet itu. Padahal semestinya monyet itu cukup let go aja pisang itu supaya dia bisa bebas. Tapi karena dia tidak mau melepaskan pisang itu, maka dia menjadi ditangkap. Nah, tanpa bermaksud menyamakan kita dengan monyet. Namun jangan sampai kita menjadi sama seperti monyet tadi yang tidak mau let go. So, dalam pengampunan, dalam 70 kali 7 ini, kita butuh ingat satu hal. Kita butuh let go and let God. Kita butuh melepaskan dan izinkan Tuhan menyembuhkan kita. So, kita butuh ingat sekali lagi bahwa pengampunan itu bukan tentang mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Sebab kita tidak akan mampu mengampuni kalau kita belum mengatakan, ya Tuhan, aku mau mengampuni dengan kasih karunia daripada Engkau. Kita tidak akan pernah bisa mengampuni kalau dengan kekuatan kita. Maka setiap kali kalau ada pihak yang melukai kita, kita juga butuh ingat bahwa kita pun adalah pihak yang melukai Tuhan, kita pihak yang melukai sesama kita. Tapi semua itu telah Tuhan lunaskan di atas kayu salib, sehingga kita menjadi produk atau hasil dari sebuah pengampunan. So, di waktu ini, saya tahu mungkin agak sulit untuk kita ketika kalian sedang menyaksikan ini. Tapi saya berdoa supaya kalian ketika menyaksikan ini, kalian bisa ambil waktu tenang. Kalian bisa memisahkan diri dari tempat, masuk ke kamar kalian. Kemudian kalian mencoba untuk menenangkan diri kalian. Coba ambil waktu tenang dan izinkan Roh Kudus bicara dalam hati kita. Kepada siapa kita butuh melepaskan pengampunan? Mungkin orang tua kita, mungkin pemimpin rohani kita, mungkin itu adalah pasangan kalian, atau bahkan diri kamu. Mungkin aja kita kecewa dengan Tuhan. So, cut your ego and release forgiveness. Saya berdoa supaya di pesan yang singkat ini, mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan ini juga ada yang hatinya sedang baik-baik saja, but who knows, di masa lalu ataupun di masa depan kita diingatkan kembali tentang hal ini. Semua kita tutup dalam doa. Kita satu dalam doa, teman-teman. Bapa, kami mau mengingat kembali bahwa kami semua adalah produk pengampunan Engkau. Kami ada saat ini karena kami telah diampuni. Kami ada saat ini karena kami telah dikasihi oleh Engkau lebih dahulu. Karena itu Tuhan, tolong kami mau mengizinkan
Roh-Mu yang kudus untuk berbicara dalam hati kami, supaya hati kami menjadi peka Tuhan terhadap suara-Mu Tuhan. Selidikilah hati kami dan ujilah hati kami. Jikalau ada nama-nama yang muncul dalam hati kami, tolong kami supaya hati kami tidak menjadi bebal, hati kami tidak menjadi menolak apa yang telah Engkau sampaikan, tapi hati kami boleh mengatakan, ya Tuhan, saya mau lepaskan pengampunan, karena pengampunan bukanlah tentang keuntungan bagi pihak yang menerima, tapi kami sebagai pihak yang melepaskan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya firman yang singkat ini boleh menolong kami dan mengingatkan kami kembali bahwa kami mau mengampuni bukan karena kami mampu, tapi karena kami tahu bahwa kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, demi nama-Mu Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. God bless you all and see you next week. You gotta love with your life, like a fire burning strong, till the night is come and gone. There's a hope that lives in you. You gotta love with your life, like a warrior fight, lay it on the line. If you wanna see a change, you gotta love with your life. If you wanna see a change, you gotta love with your life. Oke, wow, luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Eric. Saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Dan tentunya kita juga mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Eric, di mana dia sudah memberi waktu buat kita membagikan firman yang bisa menguatkan, meneguhkan iman kita sebagai anak muda untuk terus menjadi murid Kristus yang selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, siang hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat rangkaian ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Dan teman-teman kami yang boleh join selama beribadah, Engkau juga yang menyampaikan setiap isi hatimu. Setiap pujian dan penyembahan, setiap firman bisa menjadi sebuah iman yang selalu diteguhkan, dikuatkan, selalu bersukacita lebih lagi bersama dengan Engkau. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang hari ini berulang tahun. Engkau juga yang memberkati mereka di usia mereka yang masih muda. Engkau memberkati setiap studi mereka. Engkau yang memberikan terus kedewasaan dan keteguhan iman bersama dengan Yesus dalam segala keadaan. Mereka akan menjadi garam, mereka menjadi terang. Berkati seluruh kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat negara kami, buat bangsa kami. Mari Tuhan tolong memberkati bangsa kami. Mulai dari presiden dan seluruh jajarannya, mari mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami roh takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap tanggung jawab yang mereka lakukan itu benar-benar memberikan rasa dampak bahkan hasil yang baik di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala perkenanan Tuhan. Mari terus jaga persekutuan kami di Siut, bahkan DC Family dan DC Kids yang ada di Taman Surya ini. Mari terus teguhkan setiap persekutuan kami hanya bersama dengan Engkau. Mari saya mengajak kita semua untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saya dan saudara di dalam segala pekerjaan, dalam studi, di dalam segala aktivitas. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, senantiasa memberkati kita selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Happy Sunday. God bless you.